Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening. Perkenalkan, nama saya Salji Saptira Pratiwi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas atau UJF. Uji homogenitas merupakan salah satu uji persyarat dalam analisis statistik sebelum melakukan uji T atau ANOVA. Data harus diperiksa terlebih dahulu apakah memiliki varian yang sama atau tidak. Oleh karena itu, pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, hipotesis, cara menghitung secara manual, dan contoh sederhana dari uji homogenitas. Dan di sini juga ada pengertian di mana menguji kesamaan varian atau dua kelompok menentukan data homogen. Uji homogenitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua kelompok data memiliki varian atau tingkatan penyebaran data yang sama. Varian sendiri adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Jika kedua kelompok memiliki penyebaran yang hampir sama, maka data dinyatakan homogen. Sebaliknya, jika penyebaran berbeda jauh, maka data dinyatakan tidak homogen. Uji ini penting karena menjadi persyaratan sebelum masuk uji statistik parametrik. Dan di sini juga ada tujuan, di mana satu mengetahui kesamaan varian, 2 memenuhi syarat uji parametrik, dan yang ketiga adalah digunakan sebelum uji T dan ANOVA. Tujuan utama dari uji homogenitas adalah mengetahui apakah dua kelompok data mempunyai varian yang sama. Hasil dari uji ini akan menentukan apakah kita bisa melanjutkan analisis menggunakan uji parametrik seperti uji T atau ANOVA. Jika data homogen, maka analisis dapat dilanjutkan. Namun, jika tidak homogen, peneliti perlu mempertimbangkan metode analisis yang lebih sesuai. Dan di sini juga ada hipotesis dari HO atau varians kedua kelompok sama dan HI atau varians kedua kelompok berbeda atau H1. Dalam uji homogenitas terdapat dua hipotesis. Hipotesis 0 atau HO menyatakan bahwa varians kedua kelompok sama atau homogen, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa varians kedua kelompok berbeda atau tidak homogen. Nantinya keputusan menerima atau menolak hipotesis ditentukan berdasarkan hasil perbandingan antara nilai F dan hitung dan F-table. Dan di sini juga ada rumus dari uji homogenitas yaitu atau rumus F sama dengan variasi terbesar dibagi variasi terkecil. Cara menghitung uji homogenitas sebenarnya cukup sederhana. Kita hanya perlu mencari varians masing-masing kelompok terlebih dahulu. Setelah itu, varians yang nilainya lebih besar dibagi dengan varians yang lebih kecil. Hasil pembagian tersebut disebut F-hitung. Selanjutnya, F-hitung dibandingkan dengan F-table. Jika F-hitung lebih kecil dari F-table, maka dinyatakan homogen. Nah, di sini juga ada contoh kasusnya di mana kelompok A di angka 4, 5, 6, 7, dan 8, dan kelompok B di angka 5, 5, 6, 6, dan 7. Sebagai contoh, terdapat dua kelompok nilai siswa. Data inilah yang akan digunakan untuk menghitung varians masing-masing kelompok, kemudian dibandingkan dengan rumus uji homogenitas.
Nah, ini ada hasil perhitungannya di mana variansi A 2,5 dan variansi B itu 0,7. Di F hitungnya ada 3,57 dan F tabelnya ada 6,39, di mana 357 lebih besar daripada 6 lebih kecil daripada 6,39. Berdasarkan hasil perhitungan ini, varians kelompok A sebesar 2,5 dan varians kelompok B sebesar 0,7. Karena 2,5 merupakan varians yang lebih besar, maka dibanding 0,7 sehingga diperoleh nilai F hitung sebesar 3,57. Selanjutnya, nilai tersebut dibandingkan dengan F table, yaitu 6,39. Karena itu, F hitung lebih kecil daripada F table, maka H0 diterima. Artinya, kedua kelompok tersebut memiliki variansi yang sama atau homogen. Dan di sini juga ada kesimpulan dari contoh yang telah dihitung. Dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok tersebut memiliki varian yang sama, sehingga data dinyatakan homogen. Dengan demikian, salah satu syarat untuk melakukan uji parametrik telah terpenuhi, dan analisis tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, seperti uji ANOVA. Dengan demikian, penjelasan mengenai uji homogenitas. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.